Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmat yang Allah berikan sampai saat ini kita nikmati. Alhamdulillah. Dan tidak lupa pula salawat beriringan salam selalu kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang sampai saat ini. Dan semoga kita diakui oleh beliau sebagai umatnya nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hati, yaitu yang pertama, hati yang sehat. Hati yang sehat adalah hati yang bersih, yakni hati yang harus dimiliki seseorang agar selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam firman-Nya, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88, yang artinya yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Adapun maksud yang dimaksud as-salim adalah sehat. As-salim adalah hati yang memiliki sifat selamat, seperti al-alim, maha mengetahui, maha kuasa, dan merupakan kebalikan dari yang sakit. Selanjutnya adalah hati yang kedua, hati yang mati. Hati yang kedua ini merupakan kebalikan hati yang pertama, yaitu hati yang mati dan tidak ada kehidupan di dalamnya. Ia tidak mengenal Tuhannya, tidak menyembah sesuai perintah Tuhannya, dan Tuhan pun tidak mencintai dan tidak meridhoinya. Bahkan ia tetap bertindak menurut syahwatnya dan kesenangannya saja. Meskipun itu dimurkai dan dibenci Allah Subhanahu wa taala, ia tidak peduli apakah Tuhannya ridho atau murka kepadanya ketika dia menjalankan syahwat dan keinginannya. Ia menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi cinta, takut, ridho, benci, kemuliaan dan keinginan. Ketika cinta, maka ia mencintai karena hawa nafsunya. Ketika membenci, ia membenci karena hawa nafsunya. Ketika memberi, ia memberi karena hawa nafsunya. Ketika melarang, ia melarang karena hawa nafsunya. Ia lebih mendahulukan cinta hawa nafsu daripada ridho Tuhannya. Maka hawa nafsu adalah pemimpinnya, syahwat sebagai komandannya, kebodohan sebagai penuntunnya, dan lalai adalah kendaraan. Yang ketiga adalah hati yang sakit. Hati yang ketiga ini adalah hati yang memiliki kehidupan namun terjangkit penyakit. Ia memiliki dua unsur yang sesekali setiap satu unsur akan menarik pada unsur yang lain, dan kemudian ia akan mengarah pada satu unsur yang dominan. Di dalamnya masih ada unsur kehidupan, yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, iman, ikhlas dan tawakal. Di dalamnya juga ada unsur kehancuran dan kerusakan, yaitu mencintai syahwat. Dengan lebih mendahulukannya
ketamakan untuk mencapainya, dengki, kesombongan, membanggakan diri, dan cita kemuliaan di dunia dengan memiliki jabatan. Ia diuji dengan dua ajakan, yaitu pertama, ajakan yang mengajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan akhirat. Kedua, ajakan yang mengajak menuju dunia dalam kesesatan. Kemudian ia akan terpengaruh. Kemudian ia akan memengaruhi ajakan dari pintu yang paling dekat dan paling rendah di sampingnya. Setiap penyakit tentu ada obatnya, dan penyakit hati ini obatnya adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Quran Surah Yunus ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Dan kami telah turunkan dari Al-Quran, yaitu sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Quran Surah Al-Isra ayat 82. Sebelumnya telah disampaikan bahwasanya penyakit hati ada dua. Yang pertama adalah penyakit subhat. Yang kedua adalah penyakit syahwat. Dan Al-Quran adalah penyembuhnya. Yang pertama adalah Al-Quran, penyembuh penyakit syahwat. Di dalam Al-Quran terdapat penjelasan dan bukti-bukti yang nyata menerangkan berbagai tentang hal yang benar dan yang batil. Maka menjadi hilang penyakit-penyakit subhat yang merusak ilmu, gambaran terhadap kebenaran, dan daya tangkap terhadap kebenaran, sehingga manusia akan melihat segala sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tidak ada di langit, tidak ada di bawah langit ini satu kitab pun yang menyamai Al-Quran, yang mengandung bukti-bukti nyata dan ayat-ayat terhadap persoalan yang tinggi seperti tauhid, penetapan sifat, hari kiamat, kenabian, dan bantahan terhadap agama batin dan pemikiran ideologi yang merusak. Selanjutnya, yang kedua, Al-Quran menyembuhkan penyakit syahwat. Di sini disebutkan Al-Quran menjadi obat bagi penyakit-penyakit syahwat, karena di dalam Al-Quran terdapat 3 hal. Yang pertama adalah hikmah, pembelajaran yang baik. Kedua adalah mau'izatun hasanah, peringatan yang baik yang berupa dorongan, ancaman, mengajak ke wujud di dunia dan menginginkan surga. Yang ketiga, perumpamaan dan kisah-kisah yang ada di dalamnya terdapat berbagai jenis pelajaran dan ilmu. Hati yang selamat akan bersemangat ketika melihat semua itu merupakan perkara-perkara yang bermanfaat baginya, baik dunia maupun di akhirat, dan ia membenci kepada semua hal yang membahayakannya, sehingga hati menjadi cinta terhadap petunjuk dan benci atau membenci kesesatan. Al-Quran menghilangkan penyakit-penyakit yang mengarah pada keinginan yang merusak. Al-Quran akan memperbaiki hati kita sehingga keinginan menjadi baik dan hati menjadi kembali pada fitrahnya seperti sedia kala, dan menjadi baik juga perbuatan, menjadi pilihan dan upayanya sebagaimana badan akan kembali menjadi sehat dan baik pada kondisi secara alami.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berakhirlah tentang hati yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi